Oke, kita mulai aja ya Bu ya. Iya Pak, silakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan seminar kerja praktek atas nama Muhammad Bobi Kurniawan dengan judul kerja prakteknya itu pengamatan proses kerja pacelapping pulley shaft pada PT Honda Precision Part Manufacturing. Untuk sesinya sendiri kita bagi menjadi dua sesi. Tahap pertama yaitu presentasi yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Bobi Kurniawan, di mana untuk waktu presentasi yaitu selama 10 menit. Kemudian berikutnya dilakukan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab dan juga kritik maupun saran serta masukan dari Bu Ade. Untuk sesi pertama kita mulai, silakan untuk Muhammad Bobi Kurniawan untuk mempresentasikan laporan kerja praktiknya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Aris sebagai dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan kerja praktik. Dan juga berterima kasih kepada Bu Ade yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai penguji di seminar KP. Laporan kerja praktik yang akan saya presentasikan yaitu berjudul pengamatan proses kerja pacelapping pulley shaft pada PT Honda Precision Part Manufacturing. Untuk pendahuluannya yaitu kerja praktik latar belakangnya merupakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran di dunia kerja yang bertujuan untuk membekali mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya di masa mendatang dan melatih soft skill mahasiswa dalam bersosialisasi di lingkungan tempat kerja. Dalam pengamatan yang dilakukan di Departemen Puli, grup pulley shaft berfokus pada proses produksi pacelapping, yang mana proses ini adalah proses pengkasaran bagian pace dari pulley shaft dengan menggunakan paper atau disebut amplas yang terpasang pada mesin. Proses ini bertujuan untuk memberikan tekstur pada bagian pace agar dapat menjadi tempat oli bersarang. Untuk proses produksi di pacelapping itu dimulai dari material handling, dari proses produksi hingga ke pengendalian kualitas. Untuk tujuannya dari laporan ini adalah mengamati dan mempelajari proses produksi di line pacelapping pulley shaft Departemen Puli. Dan kedua itu untuk mengetahui permasalahan apa yang terdapat pada proses produksi di pacelapping pulley shaft Departemen Puli. Selanjutnya tinjauan pustaka proses produksi menurut Kasman Kadir 2015 dalam MUIN 2017. Produksi adalah menciptakan kemampuan untuk menyelenggarakan proses input menjadi output dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Sehingga proses produksi merupakan kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang. Standar Operation Procedure yang sering disebut SOP adalah suatu set instruksi tertulis yang digunakan untuk kegiatan rutin atau aktivitas yang berulang kali yang dilakukan menurut Hartatik 2014. Sedangkan menurut Hamdan 2011, SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi. APD didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka dan penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lain-lain. APD merupakan salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi risiko akibat kerja. Selanjutnya, material handling adalah suatu pekerjaan memindah barang dalam suatu muatan berat dengan dilakukan oleh manusia atau bantuan alat pemindah. Material handling ini merupakan proses pemindahan material berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi maupun menuju ke suatu tempat yang diinginkan. Berikut ini metode penelitiannya. Tugas yang dilaksanakan oleh penulis yaitu dalam pelaksanaan kerja praktik melakukan proses produksi pada mesin pacelapping part pulley shaft. Pelaksanaan kerja praktik dilakukan di tempat kerja sehingga untuk agenda pelaksanaan kerja praktik sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Tetapi di samping pekerjaan tersebut, pembimbing lapangan mengizinkan penulis untuk melakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang dilakukan, sehingga penulis dapat melakukan pengamatan dalam proses kerja yang sedang dilakukan.
Berikut ini rangkaian pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari sampai dengan 1 April. Lanjut, hasil dan pembahasan dimulai dari mesin paste-lapping. Berikut ini mesin paste-lapping yang digunakan dalam proses produksi. Mesin paste-lapping ini merupakan mesin proses akhir dalam memproduksi pulisap sebelum masuk ke area finish good, yang mana proses dilakukan pada bagian paste dari part pulisap. Terdapat 6 mesin paste-lapping yang berada di Departemen Puli Grup Pulisap, masing-masing memproduksi model yang berbeda. Ini adalah nama-nama mesinnya, dan ini part model yang diproduksi. Ini untuk kapasitas produksi per shift-nya, dan untuk keterangannya dari FL1 dan FL2 jika tidak ada planning untuk model 63C didandori ke model 5T0. Selanjutnya, selama kerja praktik, penulis dibimbing untuk lebih memahami proses kerja di line paste-lapping pulisap dari penanganan material, proses produksi, dan pengendalian kualitas, mulai dari barang masuk hingga barang keluar. Lanjut, untuk material handlingnya, penanganan material ini merupakan proses pemindahan material berupa bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi menuju ke suatu tempat yang diinginkan. Terdapat 4 alat yang digunakan untuk memindahkan barang di proses paste-lapping. Yang pertama, untuk yang berwarna hijau ini adalah daisa proses. Daisa proses ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang before dan after proses. Selanjutnya, untuk yang berwarna biru ini adalah troli untuk memindahkan barang dari proses paste-lapping ke QC. Untuk yang kuning adalah tempat penyimpanan barang hold yang nantinya akan dijudge oleh leader dan QC. Dan yang warna merah adalah troli part NG yang nantinya pada akhir shift akan diantarkan ke QC untuk dijudge apakah barang tersebut masuk ke dalam hold atau emang NG. Lanjut, dalam pemilihan material terdapat one instruction dari pemilihan material tersebut, karena untuk model 5T0 dan 63C ini perbedaannya tidak terlalu jelas. Untuk perbedaan ini sendiri, untuk material PSDN dan PSDR itu, untuk PSDN memiliki leher yang panjang, sedangkan untuk material PSDR memiliki kaki yang panjang. Untuk perbedaan antara 5T0 dan 63C-nya itu sendiri adalah, pertama, terdapat garis pembeda atau shikibetsu yang telah ditandai ini di bagian belakang pes. Untuk 63C memiliki garis shikibetsu, sedangkan untuk yang 5T0 tidak memiliki garis shikibetsu. Selanjutnya, pembeda selanjutnya yaitu pada warna kertas slot. Untuk 5T0 warna kertas slotnya warna putih, sedangkan 63C warna hijau. Dan untuk covernya sendiri, untuk 63C itu melebihi tinggi daisa, sedangkan untuk 5T0 sejajar dengan daisa. Untuk rel penyimpanan barang before dan after prosesnya itu sendiri, untuk 63C relnya berwarna hijau, sedangkan untuk 5T0 relnya berwarna kuning. Untuk penyimpanan barang before dan after proses, untuk 63C itu warna selongsongnya berwarna hijau, sedangkan untuk 5T0 berwarna biru. Lanjut, proses pengoperasian mesin. Pengoperasian mesin merupakan proses memproduksi barang input menjadi barang output sesuai dengan SOP yang ada. Pengoperasian mesin dimulai dari menyalakan mesin, langkah kerja proses produksi hingga mesin dimatikan. Berikut ini adalah beberapa SOP yang ada di proses paste-lapping. Tapi saya akan menjelaskan pengoperasian mesin dari SOP-nya sendiri. Untuk SOP pengoperasian mesin yaitu, pertama, memutar switch mode ke auto, membuka pintu mesin, mengambil benda kerja dari daisa before, pastikan benda kerja tidak tercampur, seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada work instruction untuk pemilihan model barang. Selanjutnya, yang kelima, letakkan benda kerja pada jig before proses, ambil dan letakkan benda kerja pada chuck unit, tutup pintu mesin,
Tekan kedua tombol auto start. Saat proses selesai, pintu mesin terbuka otomatis. Ambil benda kerja lalu simpan pada jig after proses. Bersihkan benda kerja dengan airgun, lakukan pengecekan visual, dan yang terakhir letakkan benda kerja pada desa after proses. Untuk pengendalian kualitasnya sendiri, berikut ini adalah standar kualitas dari model 5T0 dan 63C. Untuk yang tabel atas itu adalah kualitas dari model 5T0, dan untuk tabel yang bawah ini model dari 63C. Dan untuk lembaran kertas yang di bawah ini adalah dia hasil pengecekan QC untuk part fast lapping. Selanjutnya, pengecekan visual dilakukan sesuai dengan work instruction yang ada, yaitu dengan mengecek visual dari bagian PES-nya. Berikut ini adalah contoh NG yang ada di PES lapping, yaitu berupa NG Dakong. NG Dakong ini adalah NG yang terjadi karena akibat benturan antara benda satu dengan benda yang lainnya ataupun dengan mesin. Berikut beberapa NG proses dari PES lapping. Bobby, Iya, Pak. Bobby, waktunya udah mau habis, langsung ke kesimpulan dan saran saja. Baik, Pak. Untuk kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan penulis di PT Honda Precision Part Manufacturing, Departemen Puli, Grup Pulisap didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, memahami proses kerja PES lapping pada PT Honda Precision Part Manufacturing. Untuk yang kedua, dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada proses PES lapping, yaitu barang finish good, hasil proses PES lapping sering ditemukan karat, sehingga dapat mengakibatkan stok produksi di proses selanjutnya pada PT Honda Precision Part Manufacturing. Untuk sarannya sendiri itu, yang pertama, dari pengamatan yang dilakukan sebaiknya perusahaan tetap menjadwalkan lembur di hari libur untuk dilakukan pengurasan kulon walaupun sedang cost down. Caranya adalah dengan meliburkan beberapa operator pada hari lembur wajib dan menggantikan lemburnya di hari libur. Hal tersebut membuat perusahaan tidak akan mengeluarkan kos lebih, tetapi proses pengurasan kulon tetap bisa dijalankan pada waktu lembur di hari libur, sehingga proses produksi di hari kerja tidak terganggu oleh proses pengurasan kulon. Yang kedua, sarannya adalah dibuatkan work instruction untuk penyemprotan sisa coolant pada barang after process agar dapat meminimalisir karat yang muncul pada part finish good. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bobby. Berikutnya sesi tanya jawab, itu saran dan masukan dari Bu Adi, dipersilahkan. Terima kasih Pak Aris. Oke, selamat pagi Bobby. Selamat pagi, Bu. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya Bobby, kamu KP sekaligus kerja apa gimana ya? Apa Ya, hanya Bu. KP saja? Saya KP sekaligus kerja. Ini perusahaannya Pak Aris apa bukan ya? Bukan, Bu. Oh, hampir sama soalnya. Iya. Vendornya, Bu. Iya, vendor. Oke. Kalau kalau kerja kamu bagian apa? Bagian produksi, Bu. Kalau KP-nya ini bagian apa? Ya, sama, Bu. Di situ. Sama. Iya. Coba dilihat tadi dari awal itu yang face mapping ya. Iya, Bu. Saya lihat. Ini, Bu. Sepertinya lebih menarik PowerPoint-nya sih daripada laporannya. Ya laporan standar lah ya maksudnya. Iya, Bu. Saya lebih tertarik lihat PowerPoint-nya. Oke. Face lapping ini tuh apa ya? Tadi saya kurang nyimak sih, maaf. Jadi PES lapping ini itu proses dari bagian PES di part PES di part pulisap, Bu. Jadi tujuannya itu kan tadinya untuk PES itu dia halus, setelah diproses dari PES lapping dia ada jadi teksturnya gitu, Bu, untuk
tempat oli Oh, bersarang. gitu. Iya, Bu. Ya, ini apa sih namanya? Buat part ya berarti. Iya, Bu. Gitu. Itu dia pakai satu mesin. Ada 6, Bu. Oh, ada 6. Cuman prosesnya sama. Oh, enggak, maksudnya untuk penanganannya itu hanya satu mesin saja. Oh, kalau untuk penanganannya sih, kalau dari awal sampai akhir itu ada 8 mesin, Bu. Cuma kalau saya di bagian paslapping-nya di proses akhir. Oh gitu, di proses akhirnya. Berarti kalau penanganannya itu mulai dari awal sampai akhir itu ada 8 mesin. Iya, Bu. Untuk sekali proses paslapping itu waktunya berapa lama? Untuk satu part-nya itu 1 menit, Bu. Satu part 1 menit. Berarti dalam satu mesin itu ada berapa part? Dalam satu mesin itu 1 part, Bu. Jadi setiap mesin itu part-nya beda-beda. Oke. Satu mesin partnya beda. Berarti ada berapa part yang masuk dalam mesin? Ada 4 part, Bu. Untuk PSDN itu ada 5T0 dan 56T63C, dan untuk PSDR itu ada 5T0 dan 63C. Jadi 4 part. 4. PSDR Iya. 63C, PSDN 63C, PSDR 5TO gitu ya. Iya, Bu. Apalagi satu lagi? Sama PSDN 5T0. Oh iya, PSDN. Artinya PSDR sama PSDN itu apa ya? Kalau PSDN itu pulisub driven, kalau PSDR itu pulisub drive. Bedanya drive sama driven apa? Kalau drive itu yang menggerakkan, kalau yang driven itu yang digerakkan, Bu. Oh, gitu. Oke. Biasanya kalau misalnya kan dalam satu mesin itu ada 4 part gitu ya. Katanya suka tadi di mana ya hasil dan pembahasan yang keberapa ada kesalahan gitu ya. Iya, Bu. Jadi permasalahannya itu ini, Bu. Yang mana ya tadi ya? Oh, yang ini bukan, Bu? Ini tuh banyak bahasa Jepangnya ya. Iya, Bu. Benar kan bahasa Jepang ya. Kalau Iya. proses engine-nya itu ada Bibiri, Yake, Bari, Kurokawa, Dakon, Izu. Ini kamu hafal semua ini? Hafal, Bu. Oh iya, ini kalau ini kan bahasa Jepang ya. Di laporan KP-nya itu kan bahasa asing ya. Sudah Bu. dicetak miring juga belum? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Ntar dulu saya lihat dulu. Baik, Bu. Terdapat bercak pada bagian face, gosong pada bagian ujung face kasar. Nah, apa sih memang untuk pengecekan ini itu kan apa namanya, banyak banget ya yang dicek ya. Iya, Bu. Kira-kira apa sih namanya, di perusahaan udah ada standarnya belum? Setelah di checklistnya itu ada hal-hal yang harus diperiksa gitu, seperti ini gitu. Ini ya. Kalau dari proses itu sendiri sih, Bu, kalau misalkan proses paling yang muncul NG itu antara Bibiri, Kurokawa, sama Dakong, Bu. Yang selebihnya itu selebihnya kalau memang di proses selanjutnya itu ada trouble, baru kita all check.
Tapi kalau memang Jadi berarti yang di checklistnya cuma Bibiri, Kurokawa, Medakon aja. iya Bu. Kalau yang lain tidak termasuk. Kalau yang lain apabila di proses sebelumnya itu emang sedang trouble, baru di kita juga dicek ulang Bu. Begitu. Maksudnya proses lain sedang trouble itu mesinnya atau apanya? Iya, ya seperti mesinnya, seperti kualitasnya Bu. Karena emang kan dari toolsnya juga. Kenapa toolsnya? Iya, dari toolsnya itu emang kadang terlambat datang dari si ininya Bu, si pemasok toolnya gitu Bu. Dan yang barang repair dari tempat kita kadang juga emang kewalahan gitu, jadi sering maksain tools itu dipakai walaupun lifetime-nya udah lewat, jadi berimbas ke proses selanjutnya. Nah, harus dilakukan all check di proses selanjutnya gitu Bu. Tuh. Jadi yang bermasalah toolsnya itu ya? Iya Bu. Sudah pernah ini belum menyampaikan ke bagian toolsnya gitu? Kalau itu sih dari leader Bu, pasti sudah sih sepertinya. Sudah, tapi masih begitu terus gitu ya? Iya, soalnya kan dikirim toolsnya itu dari Jepang gitu Bu. Oke. Jadi nggak nggak bisa, kalau misalnya ada kerusakan atau apa gitu harus ditangani sendiri gitu ya? Iya, ditangani sendiri dulu sampai yang dipesan dari Jepangnya itu datang. Iya, puasa juga ya. Oke, tadi yang itu yang kesalahan peletakan part atau apa gitu ya tadi Sen? Kesalahan peletakan part. Part apa-apa ya tadi? Gimana ya hasil dan pembahasan juga? Ini Bu. Bukan yang proses-proses itu tadi? Proses. Tahapan-tahapan tadi? Ini Bu. Bukan. Bukan lagi. Ini ke depan Bu. Di belakang kayaknya sih. Ini solusi kesimpulan Bu. Udah di mana ya tadi? Di depan apa ya? Ya, saya coba dari depan ya Itu Bu. tadi material handling. Material handlingnya apa ya? Ini Bu pakai 4 alat ini Bu. 4 alat mana ya? Iya ini yang dari Daisa proses, terus Trolley QC, Daisa hold, dan Daisa NG. Daisa tuh apa ya? Daisa itu troli Bu, bahasa Jepang. Oh, troli. Oke. Daisa itu troli ya. Ini material handlingnya ini seperti ini. Bentuknya. Daisa hold, Daisa NG. Oh, dia Daisanya sendiri-sendiri ya berarti? Iya Bu. Daisa proses, hold, NG, sama troli kisi. Kenapa yang kisi tidak namanya bukan Daisa juga? Gak tahu Bu, di itunya di trolinya udah tertulisnya troli, kalau yang Daisa itu ada tulisan Daisanya gitu Bu. Ini satu Daisa itu berapa ini partnya? Kalau untuk full Daisa itu 32 Bu, tapi dimaksimalin itu hanya 30 part. Maksimal 30 part ya. Iya, tapi bisa diisi 32 Bu.
Oh gitu. Dia itu ya. Gitu. Oke, yang sebelumnya nih tadi. Yang tahapan-tahapan tadi mana ya? Ini dari depan, Bu. Ya, boleh. Ini lanjut. Ini, Bu. Ini kan udah. Lanjut. Oke, lanjut. Oh, kalau bedanya yang 63C, 5TO itu di mananya ya? Oh, ini, Bu. Kalau 63C itu di bawah PES-nya itu ada garis pembeda, biasa disebutnya Shikibetsu. Kalau yang 5T0 ini kosong. Jadi ini tuh nanti buat pembaca dari si sensor mesinnya, Bu. Oh, gitu ya. Oke ya, sekarang pertanyaan terakhir. Ini kan apa sih namanya, pekerjaan kamu sih kurang lebih apa sih, kebanyakan berhubungan dengan teknik industri gitu ya. Iya, Bu. Kamu sendiri tahu apa enggak sih sebenarnya hal-hal apa yang kamu bisa temukan di tempat kerja yang sekiranya memang benar-benar berhubungan dengan apa namanya, kuliah yang kamu ambil di teknik industri? Apa aja kira-kira? Mungkin dari pengendalian kualitasnya, Bu. Terus apa Terus lagi? kayak postur kerja, Postur kerja, terus untuk land balancing-nya, Bu. kalau di fast lapping ini juga ada line balancing-nya juga? Iya, Bu. Soalnya kan ini tuh cycle time-nya beda-beda gitu, Bu, antara 63C sama 5T0. Oh iya. Begitu Iya, cycle time berbeda terus dalam satu mesin yang sama ya? iya, Bu. Rada ribet juga ya itu? Iya, Bu. Jadi ya kita harus memang kalau misalkan istirahat itu harus rolling biar sama. Pas akhir shift itu kita dapatnya sama gitu, Bu. Benar-benar harus teliti ya. Iya, Bu. Terus apa lagi? Dari tata letaknya, Bu. Tata letak fasilitasnya. Soalnya ini tuh Kenapa tuh? kita di sini tuh ada, saya lihat slide yang ini deh. Yang PES. Nah, ini kan yang FL1 sampai FL5 itu dia namanya sama ya, Bu. Untuk yang L3 itu beda. Nah, yang untuk L3 itu tempatnya ada di grup sebelah, Bu. Jadi untuk dia pengambilan partnya sama penyimpanan partnya itu harus ikut ke area mesin yang FL ini. Jadi untuk pengambilan dan penyimpanan itu jauh, Bu. Sedangkan targetnya sama. Oh gitu. Iya. Sebentar. Oke deh. Pak Aris, kalau dari saya udah cukup. Kalau laporannya tadi sih saya lihat sekilas juga sudah apa namanya, sudah sesuai dengan template daftar pustaka. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang typo gitu ya, tolong dicek lagi ya, Bobby. Baik, Bu. Oke, karena ini waktunya sudah habis ya. Saya sih pengen nanya-nanya banyak, cuman waktunya sudah habis. Oke, terima kasih banyak Bu Ade atas masukannya. Untuk Bobby ada tambahan dari Bobby? Izin bertanya ke Bu Ade, Pak. Ya, silakan. Ibu, kalau berarti untuk revisiannya paling memperbaiki tipe-tipe aja ya, Bu? Ya, betul. Nanti saya cek lagi ya, Bobby ya. Baik, Kalau Bu. misalnya
terutama di bagian cover, pengesahan, kayak gitu paling vital banget sih, gitu. Seperti nama dekan, apakah sudah diberikan nama doktor atau belum gitu. Oh ya, Nanti baik, saya Bu. cek lagi ya, Bu ya. Oke. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak. Bu Ade, ada tambahan lagi? Udah Pak, cukup. Oke. Cukup ya. Saya cukupkan untuk seminar kerja praktek hari ini. Terima kasih atas masukannya dari Ibu Ade. Juga terima kasih kepada Bobby yang sudah presentasi. Ada beberapa yang harus direvisi, nanti kita revisi lagi. Untuk segera ya, nanti direvisinya jangan ditunda-tunda waktunya. Baik, Pak. Itu saja untuk seminar kerja praktek hari ini. Saya tutup, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade Waalaikumsalam lanjut berikutnya, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ini di close aja, Pak. Ya, thank you. Ya, Pak.